Oke, selamat datang di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi sebelum kita mengenal bahasa Indonesia itu kita harus mengerti sejarahnya dulu. Bagaimana awal mulanya, bagaimana ceritanya, kenapa muncul bahasa Indonesia. Karena memang sebenarnya di antara negara-negara yang lain, Indonesia ini cukup unik karena dia menggunakan bahasa negaranya sendiri ketika di negaranya itu terdapat berbagai macam bahasa dan mereka sepakat untuk menggunakan satu bahasa khusus yang digunakan untuk seluruh warga Indonesia. Oke, langsung kita masuk aja ke videonya. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia itu memang berasal dari bahasa Melayu seperti yang kita tahu pada mulanya. Jadi sejarah bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Kenapa diambil dari bahasa Melayu? Itu nanti akan saya jelaskan. Jadi bukti-bukti tentang fakta bahwa bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu itu ada dari beberapa prasasti yang ditemukan. Ada sekitar 6. Mungkin kalau kalian tahu yang lain bisa menambahi. Jadi 6 yang mungkin bisa saya sampaikan bukti-bukti bahwa sejarah bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukin tahun 683 Masehi. Prasasti Talang Tuo tahun 684. Selanjutnya ada prasasti Kota Kapur 686 Masehi. Prasasti Karangbrahi, prasasti Gandasuli, Gondosuli mungkin ada yang bilang seperti itu, dan prasasti Bogor. Oke, itu tadi bukti-bukti yang bisa ditelusur, bukti otentik bahwa tentang sejarah bahasa Melayu. Oke, selanjutnya bahasa Melayu itu digunakan sejak zaman Sriwijaya ya. Jadi digunakan sebagai apa bahasa Melayu itu? Digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Kalau kalian tahu tentang syair, gurindam yang sampai sekarang masih sering dipentaskan, itu adalah contoh bahasa kebudayaan. Bahasa berhubungan, bahasa perdagangan. Nah, ini adalah dua hal yang berkaitan karena orang Melayu pada zaman dulu adalah pelaut, suka berkelana, bukan nomaden, tapi memang mereka bekerjanya melintasi lautan. Jadi pergi kemana-mana, pengembara, pengelana, ya seperti itu. Selanjutnya ya karena mereka berkelana pasti mereka berdagang menggunakan kapal ke satu tempat ke tempat lain. Akhirnya jadi bahasa perhubungan dan jadi bahasa perdagangan. Contoh bahasa resmi kerajaan ya itu tadi karena ada kerajaan pada zaman dahulu, belum ada republik. Jadi mereka menggunakan bahasa Melayu untuk digunakan di dalam bahasa resmi kerajaan. Misalnya untuk berbicara dengan raja, pejabat tinggi, keluarga kerajaan, dan yang lainnya. Oke, next. Kenapa bahasa Melayu? Ya, yang pertama adalah bahasa Melayu adalah lingua franca. Mungkin saya memberikan kredit tersendiri kepada bahasa Jawa ya. Jadi yang perlu kita syukuri di Indonesia bahwa tidak selamanya mayoritas itu berusaha menguasai. Jadi waktu itu seandainya kalau kita pakai logika ya, masyarakat atau orang Jawa adalah orang yang paling banyak pada saat itu dan bahasanya penggunanya pasti paling banyak. Sebagai mayoritas harusnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Jawa, tapi ternyata tidak. Ternyata memang yang perlu kita syukuri bahwa masyarakat Jawa pada saat itu rela mengikhlaskan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, karena orang Jawa pun sadar bahwa bahasa Melayu lebih cocok. Jadi bukan masalah siapa yang lebih banyak, tapi bahasa apa yang paling cocok untuk digunakan di Indonesia. Mengingat wilayah Indonesia itu tidak sempit, sangat luas dan terdiri dari berbagai macam pulau. Nah, yang pertama adalah lingua franca, bahasa penghubung. Mengingat kebiasaan orang Melayu yang sering berpindah tempat, berdagang, nelayan, maka bahasa Melayu pada saat itu memang tidak sebanyak pengguna bahasa Jawa, tapi
bahasa Melayu lebih tersebar ke wilayah-wilayah, sehingga seandainya mau diajarkan juga lebih cepat karena persebarannya sudah mulai sejak awal. Dan kedua adalah bahasa pasar, tidak mengenal tingkatan. Bahasa Jawa kita tahu bahwa ada beberapa tingkatan, bahasa tinggi, menengah, dan rendah. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Jawa, maka itu sama saja kita 3 kali belajar dibandingkan bahasa Melayu yang bahasa pasar tidak mengenal tingkatan. Ya sudah, tinggal kita bicara dengan orang. Apalagi di pasar ya tidak mungkin kita harus berbicara berbeda bahasa, karena ya dianggap aja karena transaksi itu dengan orang siapapun pasti sama. Yang ketiga adalah mudah dipelajari, seperti yang tadi saya bilang bahwa tidak ada tingkatan dalam bahasanya, jadi lebih cepat dan lebih mudah untuk dipelajari. Yang keempat adalah suku lain merelakan bahasanya dan setuju menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Yaitu tadi ya gak cuma Jawa tapi banyak. Ya itulah, kita harus bangga pada Indonesia bahwa demi persatuan kita mau merelakan diri kita sendiri untuk kepentingan yang lebih besar. Itu hal yang perlu kita ingat dan kita sampaikan ke anak cucu kita bahwa bangsa kita bukan bangsa yang egois. Jadi meskipun kita berbeda-beda juga kita lebih mengutamakan persatuan. Oke, selanjutnya kemunculan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia resmi disampaikan pada saat Kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam kongres itu disampaikan salah satu bagian dari sumpah. Yang ini teman-teman pasti sering salah kaprah. Kalau kalian dianggap Sumpah Pemuda kami berbangsa bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Tidak, itu salah. Jadi yang ketiga adalah yang benar ya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi bukan berbahasa satu, karena perlu kalian sadari negara kita luas, sukunya banyak, masyarakatnya beragam, bahasanya banyak. Maka dari itu pemuda-pemuda pada saat itu membuat kalimat yang lebih tepat, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi bahasa persatuan itu ya bahasa Indonesia. Tapi dengan adanya kalimat seperti ini, sumpah seperti ini, tetap mengizinkan kalian untuk menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing. Tapi ketika kita berbicara sebagai orang Indonesia, baik dari manapun itu, maka kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Lanjut, perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya awal mula kita melacak bahasa Indonesia mulai terbentuk itu dari 1901. Cuma memang tonggak pentingnya adalah di tahun 1928 ketika Sumpah Pemuda itu tadi. Jadi di tahun 1901 peresmian Van Oppijen sebagai bahasa Melayu dalam Kitab Logat Melayu. Lanjut ke 1908 ada pendirian Kommissie voor de Volksdictuur atau Taman Bacaan Rakyat yang diubah menjadi Balai Pustaka. Nah, kalau Balai Pustaka kita pasti tahu. 1928 Sumpah Pemuda mengakui bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. 1938 Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Yang ini kemudian berlanjut setiap 5 tahun sekali untuk Kongres Bahasa. 1945 Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini sudah merdeka. 1947 peresmian Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi menggantikan Van Oppijen. 1954 Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan. 1972 diresmikan penggunaan EYD Ejaan yang disempurnakan. 1978 Kongres Bahasa yang ketiga di Jakarta. Ya, hasilnya menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nanti kalian akan tahu bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di video selanjutnya. 1983 Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 1988 Kongres Bahasa Indonesia yang kelima. Selanjutnya ini di Jakarta ya,
tetap di Jakarta, penerbitan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi setelah sekian lama Bahasa Indonesia ditetapkan, akhirnya pada tahun 1988 kita memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri. 1993 Kongres Bahasa Indonesia ke-6 Pusat Bahasa diusulkan menjadi lembaga bahasa. 1998 dibentuknya Dewan Pertimbangan Bahasa. 2003 penetapan bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Nah, ini kalau ada bulan bahasa biasanya lomba-lomba banyak sekali di sekolah-sekolah maupun kampus. 2008 Kongres Bahasa Indonesia ke-9 pengembangan bahasa Indonesia di luar negeri. 2013 rekomendasi Kemendikbud untuk pemerintah. Nah, yang di tahun 2018 nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya, karena kebetulan saya juga ikut di dalam Kongres Bahasa yang ke-11. Nah, itu adalah sejarah bahasa Indonesia dalam bentuk singkat ya. Mungkin kalian ada informasi lain yang berkaitan dengan sejarah bahasa Indonesia, bisa kalian ceritakan, tulis di komen. Mungkin ada sumber-sumber lain yang bisa mendukung materi ini, juga bisa disampaikan di komen. Kalau kalian suka video ini, like, jangan lupa subscribe karena nanti akan ada video-video edukatif lainnya di channel ini. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.